seperti biasa, sebelum kita memulai, kita berdoa, memohon, berharap kepada Allah dilembutkan hati kita, dimudahkan hati kita untuk menerima ilmu, kemudian difahamkan kita dengan ilmu sehingga bisa mengamalkan, dan juga amal kita diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami berharap memohon kepadamu, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyib, yang luas, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau berdoanya saja belum bisa khusyuk, apalagi nanti nuntut ilmunya, gitu ya. Berdoa itu sama Allah, kalau belum bisa khusyuk, nanti gimana yang lainnya? Seperti itu. Kita ini sementara ini khusyuk kalau makan. Kalau makan khusyuk ya. Oke. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku kitab yang kita belajar dari 3 ulama besar yang punya kompetensi di dalam Tazkiyatun Nufus, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Kemarin sampai bab 2 tentang niat. Mereview sebentar secara sekilas. Tempatnya niat itu adalah di hati. Ya, di paragraf pertama, tempatnya niat itu di hati, dan untuk menghadirkan niat itu tidak mudah. Karena niat itu tempatnya di hati. Jika hati kita dipenuhi, didominasi dengan dunia, maka akhirat Allah hanya akan berada di pojok-pojok secuil tempat di hati kita. Tetapi kemudian ketika kita penuhi hati kita itu dengan akhirat, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu akan nyempil di hati kita. Inilah kemudian yang menjadikan niat itu begitu sulit untuk kemudian dihadirkan kalau bukan karena pertolongan, karunia, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita harus penuhi hati-hati kita itu dengan akhirat, dan penuhi hati-hati kita itu dengan Allah. Hadirkan akhirat, hadirkan Allah di setiap momen kehidupan kita di dunia. Ya, karena ini mereview kemarin, tapi kayaknya belum juga bisa tersampaikan seperti itu.
ketika kita masih di dunia, tetapi jangan lupa hadirkan akhirat itu dalam kehidupan dunia kita, sehingga hati kita akan terus dekat dengan dunia, dengan akhirat, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saya sampaikan ketika ada kemudian teman-teman yang sama-sama gitu mencoba berusaha menghafal Quran gitu. Ketika saya dampingi kemudian mereka ujian, ketika ujian itu kan saya foto gitu, saya bahasanya di screenshot gitu ya kan, sendiri di screenshot. Maka kemudian muncullah wajah-wajah ibu-ibu yang 11 orang itu ketika gitu menghafal ayatnya itu loh ya, tapi merem-merem gitu sampai berkerut-kerut dahinya gitu sampai gitu. Bu Siti kalau ngerti gitu wajahnya sengayu-ayu Siti. Dia ayo kan gitu. Terus saya bilang begini, saya hadirkan akhirat ke dalam dunia. Ibu tidak apa-apa, kita berlelah-lelah di dunia sampai dahi kita berkerut-kerut, sampai kita berkeringat-keringat, sampai wajah kita elek, nggak memperhatikan wajah kita karena kemudian beribadah kepada Allah. Nanti di akhirat wajah kita semoga menjadi wujuhu yauma idzin musfirah. Karena pas saat itu ngapalin surat Abasa. Saya bilang gitu. Makanya dihadirkan akhirat itu di dalam dunia kita agar kita itu dekat dengan akhirat kita. Ketika hati terlalu didominasi dunia, maka akan sulit menghadirkan niat untuk Allah, untuk akhirat. Nah inilah kemudian pentingnya, karena niat itu tempatnya di hati, maka hati kita harus kita penuhi untuk mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, sehingga dunia itu hanya nyempil di pojokan hati kita, ya cuman sedikit seperti itu. Tetapi kalau orang condong dengan dunianya, maka akan luar biasa berat untuk kemudian menghadirkan niat yang baik seperti itu. Maka ini kemudian kemarin kita definisi niat sudah sampaikan, dan kemudian hukum niat kemarin belum disampaikan ya Bu ya. Hukum niat itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan niat itu menurut para ahli tafsir, ahli fikih, hukum niat itu yang pertama dia menjadi rukun. Termasuk di dalam rukun, maksudnya kalau di dalam rukun dia include masuk dalam perbuatan. Seperti rukun sholat. Rukun sholat itu kan ada niat, Al-Fatihah gitu kan. Karena namanya rukun, kalau tidak dilakukan, tidak dikerjakan, maka menjadi tidak sah amalnya, seperti itu. Sholat kalau kemudian rukun sholatnya itu tidak dilakukan, maka tidak sah secara fikih seperti itu. Nah, ini ada dua pendapat yang ahli fikih yang beberapa mengatakan dia termasuk rukun dan beberapa menyatakan ini syarat sahnya amal. Jadi namanya syarat keluar dari perbuatan. Sebelum melakukan kudu rampung dulu syaratnya seperti itu. Maka kemudian ini perbedaan di kalangan ulama, tetapi apapun itu tetap saja bahwa amal itu tidak akan ada artinya kalau niatnya tidak benar. Kemarin kalau tidak salah saya menyampaikan, nih kalau ikhlas itu hanya satu, ya kan? Kalau niat itu boleh banyak, ya gitu kan? Tetapi niat yang boleh banyak ini tetaplah ujung-ujungnya itu dalam rangka taat kepada Allah. Jadi bukan kemudian dicampurkan oleh dunia. Karena ketika dicampurkan oleh dunia, maka nilai kesempurnaan dari amal itu akan menjadi berkurang. Makanya kemarin saya sampaikan gini, ibu kesini datang menuntut ilmu, kemudian juga untuk silaturahim. Nanti niatnya juga untuk mengucapkan salam, menebarkan salam. Semuanya itu ada nggak diperintahkan nggak oleh Allah? Perintahkan. Afsus salam diperintahkan oleh Allah.
silaturahim diperintahkan oleh Allah, menuntut ilmu diperintahkan oleh Allah. Artinya niat kita yang banyak ujungnya itu kepada Allah. Bukan gini, misalkan, oh aku harus ning Asuraya ngaji, oh iya aku sisa nagih hutang. Ketemu soal iki nggo, ketelu iki ketemu tak tagih hutang kan gitu. Oh iya aku harus milih iku, mixerku rusak, aku kok harus ngomong nggak. Ini kan masalah dunia, gitu loh. Nah ini yang kemudian akan mengurangi kesempurnaan dari amal kita, karena niatnya udah dicampur dunia. Nah niat yang banyak itu boleh, tetapi ujungnya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah menyampaikan ketika saya jalan pagi, saya pengen sehat, dua pengen zikir, tiga pengen afsus salam, seperti itu. Nah itu semua juga diperintahkan oleh Allah, gitu kan? Kan orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai, kan seperti itu. Dan kita disuruh olahraga seperti itu. Nah itu jadi semuanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Tidak ada dunia di sana. Kalaupun ada, maka itu akan mengurangi kesempurnaan. Jadi seperti itu ya. Ini kemudian yang selanjutnya di ini niat. Hadis disampaikan, hadis dari Umar bin Khattab. Dulu ya. Kemudian di surat ini, di buku ini penulis menuliskan hadis pertama dari hadis Arba'in atau hadis Umar bin Khattab tentang niat, innamal a'malu binniyat itu. Nah ini kemarin juga sudah kita sampaikan. Maka hadis ini membahas tentang hal-hal yang sangat mendasar. Kayaknya kemarin belum dicatat, kalau belum dicatat mau dicatat. Hadis ini membahas tentang hal yang paling dasar, yang penting, yang pokok dari setiap amal perbuatan. Apa itu? Berbicara tentang niat. Oke. Itu isi kandungannya hadis Umar itu yang di halaman 21. Kalau di buku yang ini, sama halaman 17 ya. Kalau yang ini halaman 17, yang ini halaman 21. Oke. Di situ penulis menuliskan, di sini halaman 18 Bu yang ini. Nanti 18 di sampingnya. Oke. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hadis ini berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat pokok, yaitu yang pertama tentang niat. Oke. Kemudian kandungan hadis ini tidak ada satupun orang yang terlepas dari niat sebelum kemudian melakukan suatu perbuatan. Innamal a'malu binniyat kemarin sudah saya sampaikan. Maksudnya itu adalah sebab sulit bagi orang untuk melakukan amal kalau nggak ada dorongan, keinginan dalam hati. Benar nggak? Berat. Kan gitu, nggak ada dorongan, keinginan, kehendak dari hati, sulit orang melakukan sesuatu. Itu innamal a'malu binniyat itu. Maka sesungguhnya niat itu bergantung dengan sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niatnya. Itu tidak ada amal kecuali adanya dorongan dari hati, yaitu niat itu. Seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, niat inilah yang menentukan bagaimana nilai perbuatan atau amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemarin sudah disampaikan kalimat pertama innamal a'malu binniyat itu sebab, kemudian yang kalimat kedua itu adalah akibat. Jadi
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, berarti dia akan mendapatkan tergantung dengan apa yang diniatkannya, seperti itu ya. Nah, kita lihat Bu halaman selanjutnya yang di 22. Di situ paling atas Imam Asy-Syafi'i berkata hadis ini sepertiga ilmu. Maksudnya apa? Sepertiga ilmu di sini maksudnya menurut Imam Baihaqi yang dimaksud sepertiga dari ilmu itu adalah, ini menurut Imam Baihaqi ya, sepertiga Islam. Mayoritas ulama salah berpendapat bahwa hadis tentang niat ini ada yang mengatakan sepertiga Islam. Nanti kita akan bahas yang sepertiga ilmu. Sekarang sepertiga Islam dulu. Hadis ini menurut mayoritas ulama disebut sebagai hadis sepertiga dari Islam. Kenapa? Karena menurut Imam Baihaqi, setiap orang yang melakukan perbuatan pasti dia menggunakan hati, menggunakan lisan, dan menggunakan anggota badannya untuk melakukan. Nah, hati di dalamnya itu ada niat. Maka disinilah disebut sepertiga Islam menurut Baihaqi, Imam Baihaqi. Nah, kemudian Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i berkata, hadis ini innamal a'malu binniyat itu adalah sepertiga ilmu. Nah, ini yang ada di buku ini. Maksudnya sepertiga ilmu itu apa? Seperti itu. Maka maksudnya bahwa ilmu itu berdiri di atas 3 kaidah. Ini penjelasannya ya Bu ya, penjelasan di sini karena nggak ada penjelasannya. Jadi ilmu itu berdiri di atas 3 kaidah. 3 kaidah yang ini semua diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis di hadis Arba'in. Yang pertama, ya, yang pertama. Jadi 3 kaidah itu yang pertama hadis ini innamal a'malu binniyat. Hadisnya Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua hadis dari Ibunda Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa kemudian mereka beramal dan amalnya itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia akan tertolak. Jadi ini yang nomor 2. Kalau yang pertama itu masalah amalan hati, innamal a'malu binniyat. Yang kedua ini masalah amalan fisik. Jadi penting. Jadi seperti itu. Amalan hati penting, amalan fisik penting. Tidak bisa kemudian kita, yang penting kan hatinya Bu Siti, kan gitu. Ya, yang penting itu nggak usah jilbaban, yang penting hati ini dijilbabi, kan gitu. Biasanya orang kan bilang gitu. Nah, jilbabnya saya ukuran apa yang hati ini sing dijilbabi, kan gitu. Nggak ngerti ukurannya, size-nya ya, jadi seperti itu. Nah ini yang kedua itu masalah amalan fisik. Nah hadis yang ketiga itu masalah tentang halal dan haram. Hadis yang kemudian al halalu bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Ya. Yang hitam jelas, yang putih jelas. Gak ada kemudian abu-abu gitu ya. Itu namanya syubhat. Ya, jadi seperti itu. Maka 3. Jadi Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadis ini sepertiga ilmu karena itu tadi ilmu berdiri di atas 3 kaidah, 3 hadis itu. Nah, salah satunya kan innamal a'malu binniyat, maka dia masuk sepertiga ilmu. Seluruh ajaran di dalam Islam kembalinya kepada 3 kaidah hadis ini. Gitu lah. Kan kita diciptakan untuk apa? Ibadah kan? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu diciptakan untuk ibadah. Ibadah itu ada 2, ibadah fisik dan ibadah hati. Ini masuknya di sini. Lalu kemudian
ibadah fisik dan ibadah hati ini kita harus melakukan apa? Yang halal dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Sudah, hidup kita itu kan cuma gitu. Kalau kita bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu disebut orang yang bertakwa. Inilah tujuan. Kemudian Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Barang siapa yang kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kemudian tempatnya mulia di sisi Allah. Jadi ini 3 hadis ini itu ilmu. Maka ajaran Islam itu kembalinya kepada 3 ilmu ini. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, hadis ini sepertiga ilmu, itu maksudnya itu. Paham? Saya paham ya. Karena ada 3 tadi. Semua ajaran kembali kepada 3 hadis itu. Nah, innamal a'malu binniyat masuk salah satu di antara 3, maka sepertiganya. Gitu maksudnya. Ya. Lalu kemudian menurut para fuqaha ahli fikih, niat itu memiliki 2 makna. Ini kita bahas sebentar tentang pendapatnya ahli fikih. Sebenarnya kita nggak bahas tentang fikihnya, Bu, karena ini kita tazkiyatun nafsu tentang hati. Kalau fikih itu biasanya berkaitan dengan amalan fisik, tapi tidak apa-apa, kita biar paham. Niat itu memiliki 2 makna menurut ahli fikih, ya, para fuqaha. Yang pertama, niat itu sebagai pembeda. Tamyiz sebagai pembeda. Maksudnya apa, Bu Siti? Membedakan apa? Yang pertama, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Apakah dia sedang melakukan ibadah fardu atau sedang melakukan ibadah sunnah? Podo posone dinone Senin, tapi dia puasa sunnah hari Senin atau puasa qadha, itu bergantung niatnya. Itu maksudnya. Ada orang sholat di masjid 2 rakaat, maya iki sholat qobliyah subuh, apa dia sholat subuh, itu yang membedakan niatnya. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi seperti itu. Untuk membedakan apakah dia melakukan ibadah fardu atau ibadah sunnah, itu dilihat dari niatnya. Oke, ini yang pertama. Lalu kemudian yang pembeda ini ada 2 juga, untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Maksudnya apa? Ketika ada orang mandi, pagi-pagi mandi, Ibu tadi pagi mandi, mandi kan? Nah, mandinya itu mandi wajib atau mandi biasa karena mau pergi ngaji, ketemu orang uang rek, masa ya kunyut-kunyut keringat gitu. Nah, apakah mandinya itu mandi kebiasaan kita mandi kalau pagi, atau mandi kita itu mandi besar? Itu yang membedakan niat. Gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi sesuatu itu kebiasaan atau kemudian sesuatu itu ibadah yang wajib kita lakukan, itu kemudian dari niatnya. Ada orang ketika ditawari makan, enggak makan, saya enggak. Saya harus mengosongkan perut saya selama 12 jam. Dia iku poso atau diet, gitu kan? Ini yang membedakan niatnya, gitu. Podo-podo nggak makan, kan gitu. Katanya mengikuti yang 12 jam, kita juga puasa itu kan kira-kira 12-13 jam kan gitu. Nah, ini dia nggak makan, ya nggak ngombe kan gitu. Yang membedakan podo-podo koyo nggak makan nggak ngombe, sing siji poso, sing siji diet, itu niatnya. Nah, itu paham ya? Oke, ini yang pertama. Niat itu memiliki 2 makna. Yang pertama itu sebagai pembeda. Pembeda tadi ada 2, pembeda yang ibadah satu dengan yang lainnya, ataukah ini kebiasaan atau sesuatu yang ibadah gitu ya. Yang kedua, kosong, meniatkan amal ini karena apa dan karena siapa gitu. Jadi ini dibedakan juga karena niatnya. Orang melakukan sedekah infak, dia akan bernilai, artinya meniatkannya itu dia untuk agar dibilang orang dermawan, atau niatnya karena ini perintah Allah, itu juga dilihat dari niatnya.
Jadi amal karena apa dan untuk siapa, seperti itu. Untuk siapa itu maksudnya ya, oke, aku dipilih gitu jadi RT atau RW apa gitu, atau memang murni aja, di sini perlu dibantu, masjid ini harus apa namanya, siapa yang membangun rumah Allah akan dibangun. Dan kita ingat motivasi dari Rasulullah seperti itu, maka itu termasuk insya Allah niatnya baik seperti itu. Nah, ini disampaikan sekarang kita di halaman 22, kalau di sini halaman 19, Bu, dilihat ya. Jadi niat baik di alinea yang keempat. Karena yang ke atas itu sudah kita bahas kemarin. Niat baik tidak bisa mengubah hakikat kemaksiatan. Jadi niat baik tidak bisa mengubah hakikat kemaksiatan. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niatnya. Jangan sampai dipahami bahwa kemaksiatan itu bisa menjadi ketaatan dengan niat. Nah, jadi tidak boleh kita mikir gini, kemaksiatan itu bisa jadi apik suatu ketaatan dengan niatnya. Contohnya gimana Bu Siti itu maksudnya karena piye iku kan gitu ya. Maksudnya gini, ketika kita itu bermaksiat, aku ki korupsi. Karena untuk neng kampungku itu bangun masjid kurang danane oke, makanya aku korupsi. Tidak bisa dengan seperti itu. Niat itu aku ki korupsi ya gitu. Nah, kemaksiatan itu tidak menjadi ketaatan dengan niatnya. Paham enggak? Mau dia korupsi kan gitu. Padahal dia itu mau korupsi, alasannya korupsi sing dimakan oke daripada sing disumbangi masjid. Cuma alasannya saja untuk bangun masjid. Jadi tidak bisa gitu. Tidak bisa kemudian kita mencuri hartanya orang lain, kemudian alasannya bilang ini untuk membantu janda-janda kembang, janda-janda yang kemudian janda-janda tua ya Bu ya, janda-janda tua. Nah, janda-janda yang orang-orang duafa itu, aku maling untuk bantu mereka. Tidak bisa. Terus bilang begini, aku berzina dengan perempuan itu sana deh janda kesepian di sana. Jadi aku zina sok-sok nih, nggak bisa. Ya, jadi tidak bisa seperti itu. Maka kemudian di sini dikatakan kemaksiatan. Jangan sampai kemudian ada pikiran kemaksiatan itu bisa menjadi ketaatan dengan niat, tidak bisa. Ya, jadi niat baik tidak bisa mengubah hakikat kemaksiatan. Ya, jadi seperti itu. Maka ini yang kemudian harus kita pahami. Maka kemudian hati-hati Bu, karena ini nanti bedanya tipis gitu. Ketika kemudian kita nggak paham ilmu itu, nanti artinya kita akan melegalkan kemaksiatan, tetapi dalilnya kebanyakan. Ada enggak ya orang kayak gini? Banyak ya paling ya. Jadi seperti itu. Maka kemudian ini yang harus kita pahami ya, ketaatan. Nah, ini ketaatan bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat. Ketaatan bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat. Kalau kemudian niatnya itu amal mubah bisa berubah menjadi kemaksiatan atau ketaatan juga berdasarkan niat. Tetapi kemaksiatan sama sekali tidak bisa berubah menjadi ketaatan karena niat. Paham enggak ini ya? Contohnya memang ketika contoh ya. Untuk sulit. Jadi ketaatan kita melakukan misalkan yaitu tadi contohnya, kalau ketaatan bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat. Kita ketaatan nih, kayaknya itu infak, kayaknya sedekah, seperti itu. Maka dia berubah menjadi kemaksiatan karena apa? Karena di dalam hatinya itu niatnya itu pengen pencitraan.
Paham? Kan kita atur infak sedekah itu kan kebaikan, tetapi dia menjadi maksiat ketika niatnya itu salah. Pengen pencitraan, pengen dibilang dermawan, pengen dibilang orang sugih, pengen dibilang loman dan macam-macam lain sebagainya. Ini kalimat itu. Kemudian amal mubah bisa berubah menjadi kemaksiatan atau ketaatan, itu juga berdasarkan niat. Mubah itu contohnya apa, Bu? Apa amal mubah? Makan. Makan kan mubah ya. Makan ini kan boleh seperti itu. Nah, makan itu bisa berubah menjadi kemaksiatan atau ketaatan, itu berdasarkan niat. Saya makan atau saya tidur. Tidur itu kan mubah. Kita contohin tidur saja. Aku tidur siang supaya nanti kalau malam aku tidur lebih awal supaya nanti tengah malam itu bisa bangun sholat. Itu bisa mubah, bisa jadi ketaatan karena niat. Kemudian aku turu genko tengah wengi, aku tangi arep maling omah tangga sing kosong. Nah gitu. Nah, ini berarti kemudian dia berubah menjadi kemaksiatan karena niat. Aku makan sekarang supaya nanti bisa tegak mendirikan sholat, kuat ngomong ketika tausiah. Aku makan dulu supaya nanti enggak lemas saat di pengajian. Aku makan dulu supaya nanti kusuk ketika kemudian enggak bikin kerucuk gitu. Nah, ketika niatnya seperti itu, maka kemudian itu bisa menjadi ketaatan. Sesuatu yang mubah bisa menjadi ketaatan atau kemaksiatan, itu tergantung niat. Kalau kemudian terus tengah wengi gentangi nonton bola, tetap mubah dia. Amal mubah tetap mubah, tidak kemudian mengganti menjadi ketaatan. Jadi seperti itu. Payah ya kita ini ya, kalau nonton bola direwang-rewangi kan gitu ya. Tapi tangi bengi go sholat mulai kan gitu ya. Oke, kemudian yang kalimat berikutnya, tetapi kemaksiatan sama sekali tidak bisa berubah menjadi ketaatan karena niat. Kemaksiatan, aku mau maling, aku mau korupsi, ini tidak akan bisa berubah menjadi ketaatan karena niatnya. Karena aku maling, ini karena nanti untuk nolong orang gitu. Nah nggak bisa. Kayak pitung. Iya, si pitung kasar gitu. Sama yang orang Betawi loh. Si pitung ya bener ya. Nah itu kan kita disuguhkan kayak benar gitu kan ya. Maling kan gitu kan. Si pitung ini loh kok ngambil harta merampas gitu. Kemudian dibagi-bagikan seperti itu. Nah itu sebetulnya kalau kita tidak teliti ya itu nanti akan wong pitung wae oleh kok kan maling kan gitu. Nah dia jadi tapi ada sisi maksudnya mungkin mau mengambil pelajaran apalah yang film itu nggak tahu, tapi ini gambaran umumnya seperti itu. Tetapi justru ketika niat menyertai kemaksiatan, semakin beratlah petaka dan dosanya. Jadi wis dhek pengen maksiat tetapi kok dienggo mabuk-mabukan lumayan cewek, kali tambah wis abot wis niate elek, amalnya yang dilakukan juga jelek, maka ini akan beratlah petaka dan dosanya. Itu ada di buku ini. Ya, jadi seperti itu. Maka kemudian Ibu ketika kita ini saya alihkan ya supaya kemudian menjadi siraman bagi kita semua seorang ibu gitu. Maka hari ini kita menjadi seorang ibu, saat ini kita mendidik anak-anak kita, betul ya. Mendidik anak-anak kita itu tidak mudah, ya. Hartanya ditokne, tenagane ditokke, kadang nganggo nangis-nangis barang, kadang pakai pusing-pusing barang, mikir ya anakku ini kan gitu. Itu semua sudah kita keluarkan, semoga itu menjadi amal soleh kita sebagai seorang ibu. Jangan sampai nanti dikotori ketika kemudian kita sudah melakukan ini, niatnya baik supaya anakku jadi wong soleh seperti itu, tetapi ketika anak kita besar kemudian naudzubillah min dzalik, ketika anak kita mungkin kok nggak seperti yang kita harapkan, nggak ngerti tentang kita, lupa sama kita setelah itu, maka kemudian jangan mengungkit
apa yang sudah kita lakukan. Kalau menasihati, mengingatkan tentang agama, boleh. Jangan berbicara sama orang. Itu perintah Quran. Itu mengingat. Tapi kadang kita mungkin susumu bisa kalau susumu kan gitu ya. Yang kotak yang ditunggu itu satu mobil ibu. Kan gitu. Ibu tahan nggak tuku mobil, tinggal yang berkue iso mobil susu. Nah, itu berarti kan mungkin. Ini nanti malah jadi tidak jadi. Kan kita kadang itu ada ibu-ibu yang mungkin belum paham ilmu dan mungkin belum datang ke pengajian. Dijadikan anak-anaknya itu sebagai ATM yang kemudian tiap bulan transfer. Aku gila dulu beben nggak tahu sekolahmu di luar negeri ini sama ini mas. Wong ibu kewajiban harus dihitung kan gitu. Makanya kita semua ini sudah kita kuatkan ya kita sampai kemudian kita mati, semoga kemudian kita tetap di dalam lillah seperti itu ya. Jadi maka kemudian ini yang harus kita pahami. Nah ini kealimnya berikutnya. Pada dasarnya segala amal ketaatan itu bergantung pada keabsahan niatnya. Begitu pula dengan melipat gandaan balasannya. Sahnya suatu amal adalah ketika diniatkan sebagai ibadah untuk Allah semata. Sehingga jika diniatkan untuk riya, amal ibadah justru berbalik menjadi kemaksiatan. Ditekankan kembali betapa luar biasanya tentang niat. Kemarin saya sudah sampaikan ya Bu ya, besarnya pahala itu mengikuti apa saja kan, udah kan, kayaknya ada yang tanya juga gitu. Jadi besarnya pahala itu tergantung dengan besar kecilnya pahala tergantung dengan tempat, waktu gitu ya kemarin. Kemudian miripnya dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian niatnya. Nah itu niat ini akan kemudian bisa melipat gandakan. Yang kecil itu bisa besar jadi besar. Nanti ini ada di keutamaan, kita akan bahas. Oke, di alinea terakhir sebelum keutamaan niat kita lihat. Selain itu pahala suatu amal bisa dilipat gandakan dengan banyaknya niat baik yang menyertai amal tersebut. Ini menunjukkan, alinea ini menunjukkan bahwa kita boleh banyak berniat. Banyaknya niat baik yang menyertai amal tersebut itu bisa melipat gandakan pahala. Makanya saya katakan kemarin niat itu boleh banyak, tetapi niat itu ujungnya itu dalam melaksanakan perintah Allah, bukan untuk diselipkan dunia. Nah jadi seperti itu. Ini yang kemudian hati kita harus kita jaga. Ya, hati-hati dengan hati kita. Karena apa? Bolak-baliknya hati itu luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Pagi so sabar, siang biasanya so sabar itu apa? Karena anaknya udah sekolah. Ya. Nanti bentar lagi liburan. Ya, hati-hati dengan hati. Sing sitok njaluk iki, makan di toko netok ngono biasane ku enggak mau orang-orang dhewe gitu. Biasanya kayak ketambahan pekerjaan. Hati-hati, emosi akan mulai naik nanti kayak gitu, maka kemudian hati-hati dengan hati kita. Ya, iso sabar bu kadang nyaman. Ya esok itu kenapa nggak iso sabar ya bu ya? Jadi seperti itu. Kemerungsung kok enaknya kan gitu. Kalau nyanyi ngono itu pakai nadanya do tinggi ya kan gitu ya. Gitu ya. Nah itu. Kalau malam itu kadang ya bisa sabar bisa ora gitu ya. Tergantung. Yang kuasel banget si Raya biang-biang gitu. Kok anaknya si Raya bojone si Raya gitu. Nah, itu rada enggak bisa sabar. Gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian pena atine kan gitu ya. Nah, mau lagi nampa amplopan sama bojone apa transferan ngono. Wes kon mesti pijeti ya oke, siap. Sabar. Kan gitu ya. Tapi lain lagi angel itu sing kudu dilakoni. Nah ini makanya kemudian bolak-baliknya hati itu luar biasa, maka harus kita jaga. Oke, ini sekarang kita masuk ke keutamaan niat. Keutamaan niat.
Nanti ingat-ingat ya omongan saya ya Bu ya, pas liburan ya, anaknya oke gitu ya. Ibu awalnya kesel kabeh ya gitu ya. Setiap keletihan, setiap kepayahan, setiap rasa capek, pusing-pusing, sakit di badan itu akan menggugurkan dosa. Ingat ya. Biar nanti kita nggak sambat, lesu-lesu tok gitu ya. Ya oh iya. Ya, dan Arab jadi itu separuh tok, lali ingat kalian gitu ya. Ya nggak ngaji mana kelingan Bu. Sing wis ngaji we kadang urung iso ikhlas, urung iso sabar, isih lali. Apa meneh sing nggak melu ngaji sing dilalekne apa ya Bu Lutfi? Sing ngaji lali, kan wis duwe ilmune. Lah sing urung ngaji gak duwe ilmu, sing apa sing dilalekne? Dan ini nggak ngerti saiki lali. Loh, kan? Nah itu jadi makanya kemudian ini yang harus kita mulai keutamaannya. Satu, jadi kenapa niat itu harus diperhatikan? Satu, karena niat itu lebih sampai daripada amal. Niat itu lebih sampai daripada amal. Maksudnya, niat bisa menghantarkan seseorang kepada tujuannya daripada amal yang dilakukan. Ini menurut Yahya bin Katsir. Nih di sini. Nih di apa namanya? Di sini ada. Ini sudah saya anukan rangkuman dari sini, dari buku. Ya. Nah, menurut Yahya bin Katsir, niat itu lebih sampai daripada amal. Maksudnya bagaimana Bu Siti? Maksudnya itu orang yang niat ini kan masalah hati. Amal itu masalah fisik. Ibadah fisik ini ibadah hati. Disebutkan menurut Yahya bin Katsir, niat itu lebih sampai daripada amal, makanya kemudian memberikan contoh. Abu Bakar, kenal sama Abu Bakar? Yang kenal apa nanti kok kenalan nanti? Tahu ya? Oh, ngerti Bu? Tahu Bu? Itu masih Abu Bakar. Jadi itu Abu Bakar As-Siddiq itu dapat mengungguli orang-orang Khawarij. Pernah dengar Khawarij? Pernah dengar ya, Khawarij itu dari kata ya kharaja, keluar dari barisan orang Islam dan dia memvonis orang yang memvonis kafir bagi orang-orang pelaku dosa besar. Itu orang Khawarij. Ya, Khawarij itu ya dari kata kharaja itu keluar. Jadi apa orang-orang Khawarij itu orang yang keluar dari barisan Islam dan dia memvonis orang pelaku dosa besar itu kafir. Nah, tapi Bu, orang Khawarij itu ibadahnya Masya Allah luar biasa. Rasulullah sampai bilang, kalian, ibadah kalian kalau dibandingkan orang Khawarij itu nggak ada apa-apanya. Betul. Mungkin mereka itu ya kalau sholat itu bisa semboyok gitu. Tetapi Abu Bakar itu dapat mengungguli orang-orang Khawarij. Berarti orang banyak yang dikumpulkan kuabe gitu. Amalnya Abu Bakar itu lebih luar biasa. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam hatinya. Hati Abu Bakar ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah gitu. Itu Abu Bakar. Abu Bakar Bu kalau dibandingkan kita, luwih okean awake dhewe posone. Iya, Ibu usianya berapa? Berapa Bu usianya? 60. Mulai kira-kira 10 tahun lah ya puasa misalkan. Berarti kan sudah 50 kali kita puasa. Benar? Ya kan? Kalau Abu Bakar itu kira-kira cuma 11-an kali puasa. Iya, kira-kira 11 apa berapa? Enggak sampai. Menjalani puasa Ramadan itu cuma segitu. Kita sampai 50-an kali menemui Ramadan.
Ramadan ketika kita puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harusnya puasa kita itu bisa menjadikan kita punya level orang bertakwa, ya kan? La'allakum tattaqun kata Allah. Kan gitu. Posomu itu iso ndadekake kok bertakwa. Saya cuma bayangkan begini. Kalau kita sudah 40 kali puasa Ramadan, harusnya level ketakwaan kita itu 40 levelnya. Tapi kok pancet ngene bae kok iki. Napa coba? Poso 40 kali, puasa sudah 50 kali, puasa sudah 30 kali menemui Ramadan. Tapi yang pas Ramadan dia tetap nesu-nesu ae. Kan gitu. Kalau bojone uring-uringan, gibah orang, ya. Kalau bojone wani, mana letaknya alakun tataku? Berarti kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Awak diri sendiri gitu. Sudah siap menghadap Allah? Sudah siap menghadap Allah? Puasa kita hanya dapat lapar dan haus, tidak semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Sholat setiap hari kita sholat 5 waktu minimal, 5 kali 17 rakaat minimal. Harusnya sudah mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Coba lihat diri kita. Masih gak senang kalau lihat orang, masih sebel kalau orang gak terima kasih atas kebaikan kita, masih marah-marah ketika kita melihat kemaksiatan. Oh, diperintahkan kalau kau lihat kemaksiatan, cegahlah dengan tanganmu, cegahlah dengan lisanmu, atau kalau nggak sanggup maka ingkari dalam hatimu. Yang kita lakukan itu masih seperti ini. Banyak melakukan hal yang sia-sia. Padahal sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, mencegah dari perbuatan yang sia-sia. Tapi banyak hal yang kita lakukan itu sia-sia. Makanya betul juga kata Rasulullah, orang sholat yang diterima sholatnya hanya 1/7, 1/6, 1/5, 1/4. Sitok gitu, nggak ada di situ diterima sholatnya. Artinya banyak orang yang kemudian dengan sholatnya itu tidak utuh diterima sholatnya. Maka kemudian ini Bu, kalau kemudian kita maka jaga hati kita. Niat itu lebih sampai daripada amal. Kalau amalnya itu minimalis, tetapi niatnya itu kemudian luar biasa, maka ini ulama ini gambarkan Abu Bakar itu lebih dahsyat. Dia kalau ditimbang di satu sisi orang-orang Khawarij yang banyak itu di satu sisi yang lain, maka ini lebih berat amalnya Abu Bakar. Masya Allah. Jadi ini, maka kemudian hati-hati dengan niat ini. Ya, ini. Kemudian yang kedua, niat itu ibarat ruh dalam amal. Seperti halnya ruh dalam jasad. Jadi di dalam amal itu yang menjadikan namanya ruh itu kan urip berarti gitu ya. Kalau ada ruh itu kan berarti hidup. Ya, seperti itu. Nah, amalan itu akan hidup dan akan punya arti jika dia itu niatnya benar. Karena niat ini ibarat ruh dalam amal. Ini menurut Ibnu Hazm. Jadi kalau kita itu amalnya banyak, tetapi kemudian niatnya itu tidak benar atau salah, maka percuma, berguna, sia-sia. Benarlah perkataan Ali bin Abi Thalib ketika kemudian mengatakan, aku gak peduli dengan banyaknya amalku, tetapi yang aku khawatirkan adalah apakah amalku diterima atau tidak oleh Allah. Itu. Nah, kita sudah tahu semua kemarin membahas surat ikhlas, tentang ikhlas itu bahwa syarat diterimanya amal itu ikhlas, niatnya harus benar dan ittiba'ur rasul. Nah, ini yang kedua ya. Jadi niat itu ibarat ruh dalam
aman. Jadi perhatikan niat dulu sebelum kemudian kita beramal. Lihat nanti kita mau melakukan ini karena apa gitu ya. Ibu, saking ya Bu ya, saking Ali bin Abi Thalib ini memperhatikan hal-hal hatinya itu. Ketika ada sebuah pertempuran dengan orang kafir musuh itu, Ali bin Abi Thalib itu ada kesempatan mau membunuh. Ketika mau dibunuh, diludahi Ali itu, wah gitu diludahi, nggak jadi dibunuh orang itu. Padahal ini tadi itu sudah mau dibunuh, karena dalam pertempuran itu biasa dibunuh atau membunuh kan seperti itu. Nah ketika mau dibunuh, diludahi. Ya namanya itu, terus harap dibunuh, terus kesel diludahi, gitu ya, semangat teman-teman. Gitu kan? Tetapi Ali bin Abi Thalib kenapa tidak jadi membunuh? Khawatir membunuhnya itu ada kebencian karena diludahi tadi. Jatuh. Jadi bukan nanti dapat pahala karena membunuh orang kafir, tetapi karena emosi diludahi. Jadi nggak dibunuh tuh, khawatir, menjaga betul masalahnya. Jojo aku bunuh ini karena kesel, gitu. Kalau kita kan nggak membunuh bapak, pokoknya andel aku, gitu kan, gitu. Anjani levelnya apa dewi so yang ini. Saya dan panjenengan sebenarnya kalau kan dia punya nggak usah hatinya itu kayak gitu. Kita ini rasanya gini ya kan, saya sudah bilang kita itu paketan gitu. Masih ingat saya paketan itu? Ingat nggak saya bicara paketan? Kita kalau benci sama satu ibu karena dia tuh aduh ya harus kayak mono gitu, harusnya kan kita benci perbuatannya. Nah, tapi kita benci ya sama ngomongnya, gitu kan? Ya enggak Bu? Misalkan ibu itu senengannya gosip, kamu itu loh nggak seneng sama ibu, senengannya gosip. Harusnya yang kita nggak senengin itu gosipnya. Ibu itu kalau butuh bantuan karena tetangga kita ya dibantu kita, bukan orangnya, tetapi perlakuannya kan gitu. Enggak, awak dewe ya sama terus nggak iso dicocokin. Ya enggak gitu enggak Bu? Terus kita tambah paketan, gak usah dolanan karena anak ya. Kowe koyo ngono, ketularan anak kowe, gak usah kan gitu. Nah, anake ora apa-apa ditambahi ya oleh. Engko tambahin bojone, Pak, sampean gak usah koncon-konconan karo bojone iku. Larane nek sampean iku. Nah, coba. Tambah pirang paket coba. Paket hemat. Itu kita yang nggak mau koreksi dulu niatnya apa gitu loh, nggak mikir gitu. Padahal ini yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat nggak dulu pertama kali saya kesini datang tentang urgensi tasfiyatun nufus? Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu dan amalmu. Jadi yang ada di dalam kita itu yang dilihat oleh Allah dan amal kita. Duluan itu dikatakan amal apa yang ada di hatimu, lalu baru amalnya. Jadi tentang masalah apa yang ada di dalam hati ini luar biasa. Oke, kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, kesempurnaan amal itu dengan niat. Artinya sah tidaknya suatu amal itu sempurnanya hanya dengan niat. Sah tidaknya suatu amal sempurna atau tidaknya itu hanya bergantung dengan niatnya. Ini memang harus dikuruti terus ya Bu ya kayaknya ya. Enggak maksud saya kayak gitu. Saya kan ada di setiap pekan itu kan ada Zoom ini. Ada yang bertanya begini, Bu kenapa ya Bu Siti? Kita ini sudah tahu, tapi kok masih macam nenek aja gitu. Ibu tahu kan? Hadisnya sampai ngerti. La tabghor. Apa Bu lanjutkan? Walau harjana. Loh sampai hadisnya lo ngerti. Artinya apa Bu? Jangan marah. Surga untukmu. Isi marah nggak? Marah. Ada ibu-ibu yang tanya begini.
Coba sabar, ikhlas itu. Tapi kok nggak iso ya? Kenapa ya Bu Siti? Saya bilang begini, satu, kita kurang murojaah, kurang mengingat-ingat, oh ya kudu sabar. Atau kita kurang diingatkan sama pihak lain. Coba bendino itu Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, dikeiling ikhlas kan gitu. Itu kan oh iya ikhlas. Lawa ini kan bertahan ilmu itu kan ada yang kemudian sampai kafaratul majelis saja bertahan juga. Ketika dikasih ilmu gini, ada yang bertahan sampai di rumah nanti oh iya. Tadi Bu Siti bilang gini. Oh iya. Kayak kita parenting loh Bu. Pernah ikut parenting? Bayangkan wajah anak Anda, betapa mereka dimarahi, lihat wajahnya, gitu ya. Terus bayangkan orang tua Anda yang melahirkan Anda dengan keringat dan berjuang untuk hidup Anda sampai mendapatkan di titik yang sekarang ini, itu karena peran orang tua. Kita bayangkan wajahnya langsung mulai telepon, maaf ya ibu bingung iki lapo ya biasanya gitu ya. Terus sampai rumah yang parenting anak itu dipeluk anak nangis, ibu apa biasanya ngamuk-ngamuk nangis gitu. Tapi coba lihat parenting, udah ikut parenting kan gitu, bertahan, ada yang bertahan sampai 3 hari kok ini. Setelah kok Umi marah-marah karena parentingnya nggak bendino. Parentingnya mungkin setahun itu kurikulumnya cuma 2 kali, apa 3 kali. Ya wes ngono iku lah, karena kurang sering dimurojaah, kurang sering diingatkan. Makanya kita terus lali, nggak diingatkan. Tapi kalau diingatkan, oh iya nggak boleh gitu. Nah itu ingat. Terus yang kedua, saya bilang karena kita kurang latihan. Tadi ngomong sabar nih biasanya, kita ngomong ikhlas nih di sini. Ngomong ikhlas. Allah kan mau, oh ya, kita belajar ikhlas. Oke. Pulang ke rumah, ujian langsung keikhlasan. Nah gitu. Iki biasanya tonggo iki guyu awake dhewe senyum, kok iki meremut karo awake dhewe. Kita, oh mesti kok meremut wae. Iku mau gur dicatet tok ikhlas. Kan gitu. Ini Allah kadang hadirkan latihan loh. Ikhlas itu zero respon manusia, menihilkan respon baik manusia. Jadi ketika ada orang responnya itu buruk sama kita ya oh nggak masalah, tetap aja baik. Itulah belajar ikhlas. Nah ini kita kan nggak mau latihan. Kenapa sampai hari ini kita masih marah? Kenapa tidak wal kadhimin al ghaid, nggak mampu menahan marah? Karena kita nggak mau latihan. Anaknya nganyelke, wis arep lunga ngaji, anaknya si umur wae kan gitu, misalkan. Terus kita sabar, tahan marah, tahan. Ya Lena. Nah, ayo udah ibu mau ngaji, ya. Enggak, pokoknya ayo cepetan, itu ngaji. Semua yang musar toa, mereka tahu kan gitu ya. Toa itu musar kamar mandi, dapur kan gitu ya. Nah gitu, awalnya juga ya sering toa pun di pasar besar itu toa, kering ya. Wes toa enggak cukup toa, sai. Oh ini kaca SMP mau bahasa orang kan gitu. Aduh ini sampai ibu ngajak mangantus digolek kan gitunya. Nah syukurnya anak ibu itu toa, sai, anak-anak kita nih yang TK itu kan anak-anak yang kecil-kecil gini kan ada musuh, wah di kan gurunya musuh. Ayo nak itu juga muter-muter toa, sai rono ini. Syukur-syukur nggak melempar jumroh. Balak bacaan ini. Nah ini jadi kesempurnaan amal itu dengan niat. Maka kemudian hati-hati dengan kalau kita melakukan hati-hati kita. Aku ini marahnya itu untuk apa marah? Apakah marahnya itu karena kemudian bencinya karena Allah, atau apa karena bencinya ini personal saja? Karena emosi. Kan kita harusnya benci kita itu karena Allah, marah kita kan karena Allah.
Apakah kemudian Allah ketika ada orang yang bergibah itu bencinya Allah kepada orang itu yang dibenci apa? Gibahnya, karena memang dilarang gibah. Nah harusnya kan kita bencinya dia juga karena gitu. Awalnya kau bisa itu tadi satu paket ya. Yang keempat, ringan beratnya melakukan amal itu tergantung niatnya. Ini termasuk keutamanya. Luar biasanya niat itu. Ketika niat kita itu benar, maka menjadikan kita itu ringan dalam melakukan amal. Ataupun bisa berat melakukan amal itu karena niatnya. Nah, itu tadi contohnya. Orang kalau niatnya mau nonton bola tengah malam, diremang-remangi enteng bu tadi tengah malam. Coba pas gak ada Piala Dunia, tangi orang itu orang tengah dunia. Jadi ringan beratnya bangun tengah malam itu tergantung niatnya. Kalau ibu suka banget dengan sholat malam, ya Allah, engkau turun ke langit dunia, pokoknya ojo sampai ketinggalan misalkan, itu jadi ringan. Ya Allah butuh oke kan gitu, itu kuat itu. Apalagi kalau masalahnya buahnya, waduh wes pokoknya tangi tengah malam itu ditunggu-tunggu. Tapi yang lagi gak ini masalah, selimut lebih nyaman daripada bangun malam. Jadi ringan beratnya kita bisa melakukan amal itu tergantung dengan niat. Ya, kita ini kalau ada pengennya, kan niat itu apa? Ingat nggak niat? Definisinya itu dorongan, kehendak, keinginan hati kita untuk melakukan sesuatu. Kemarin sudah kan kalau nggak salah. Iya, jadi niat itu adalah apa namanya, dorongan hati, keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Ada kehendak di sana, ada maksud di sana, ada tujuan di sana, ada keinginan di sana. Itu. Jadi kalau kita lagi pengen itu kayak nggak kesel, tapi setelahnya langsung kesel gitu ya. Ibu kalau di rumahnya pengen ada hajatan, ya, soalnya kono ini, masih oma, gak kesel wes, karena ada dorongannya. Engkau ya masuk tamu toko masuk omahku berantakan. Biasanya gak tahu masih omah. Semangat. Walaupun nanti setelahnya itu capek, tetapi ketika ada keinginan yang kuat dari niatnya itu, dia akan ringan melakukan. Seperti itu ya. Oke, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, niat belum diamalkan sudah berpahala. Ini keutamaannya. Jadi niat itu belum diamalkan, tapi sudah mendapatkan pahala. Ini yang hadis tentang dunia ini untuk 4 orang. Nah itu tadi ya kita bahas di sini, diulangi lagi. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda tentang hadis bahwa dunia ini untuk 4 orang. Sebenarnya dunia ini untuk 4 orang saja. Siapa mereka? 1 orang yang dikasih harta dan dikasih ilmu, maka dia menggunakan hartanya itu untuk di jalan Allah. Ini yang paling baik. Nomor 1 ini, level nomor 1. Kemudian ada golongan yang kedua. Orang ini enggak diberi harta, tapi dikasih ilmu. Maka dia ketika dengan ilmunya ini mengatakan begini, ya Allah kalau aku punya harta, aku pengen kayak yang nomor 1. Yang nomor 1 itu punya harta, dia tak gunakan untuk kemudian di jalan Allah. Aku kalau punya harta, aku mau sekaya yang nomor 1 nih. Yang level nomor 2 ini sudah dapat pahala meskipun dia belum beramal seperti yang nomor 1. Kata Nabi seperti itu. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, ada golongan orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Hartanya banyak tapi nggak ngerti, maka kemudian digunakan hartanya ini untuk melakukan kemaksiatan. Maka kemudian dia salah karena nggak punya ilmu, ya, untuk hura-hura yang nomor 3 ini. Nah kemudian yang nomor 4 itu tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu, tapi dia berangan-angan seperti yang nomor 3. Yang nomor 3 tadi apa? Hartanya untuk yang nggak benar, ya.
Nah yang nomor 4 ini nggak dikasih ilmu, nggak dia kasih harta, dia nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi dia berangan-angan kalau dia punya harta, pengen kayak yang nomor 3. Ini dia belum yang kita bahas di sini itu adalah yang nomor 2 itu tadi, golongan itu. Dia belum beramal seperti yang nomor 1 karena nggak dikasih harta, tapi karena niatnya pengen kayak yang nomor 1, dia dikasih pahala oleh Allah Subhanahu. Lalu kemudian ada lagi hadis Rasulullah mengatakan begini. Ketika pada perang di perjalanan gitu, perang lupa sih. Rasulullah bilang begini Bu, di Madinah ada laki-laki yang kita berjalan, kita naik bukit, turun lembah seperti itu. Keletihan kita itu mereka yang di Madinah itu mendapatkan pahala. Paham nggak? Paham nggak? Karena sebetulnya mereka itu pengen niat untuk berjihad bersama kita, tapi karena udzur dia sakit, dia tidak ikut. Dia yang sakit di sana di Madinah itu, yang tadinya niatnya pengen ikut jihad, dia nggak jihad karena udzur sakit. Kita letih-letih kita naik gunung, turun lembah, jalannya kita, mereka juga mendapatkan pahala apa yang kita lakukan. Jadi niat itu belum diamalkan sudah berpahala. Makanya oke niat aja Bu. Ya tapi aja terus niatnya tapi niatnya gak orang lakon ya, ini payah juga. Hati-hati, Allah itu Maha tahu. Ya, guru bahaya, guru niat, tapi ini sebetulnya dalam hatinya enggak. Allah lebih tahu. Allah itu zahir, Allah itu batin. Allah itu tahu yang zahir, Allah itu tahu yang ada di dalam hati kita yang batin. Jadi perbanyaknya kalaupun mau ya niat aja. Ya Allah, kok bengi aku kami bengi tak gitu. Kudus doa dikir oh kok bengi kok enggak tangi bengi. Alhamdulillah apa astagfirullah. Kalau sudah niatnya memang pengen bangun malam, kok qadarullah kok tidak bangun malam, dicatat sebagai dapat pahala. Itu dibandingkan orang sing tidur delok batat blengsek wis gak niatnya apa-apa gitu ya. Nah ini jadi ini yang kelima. Yang keenam ya. Nah, amal yang kecil bisa menjadi besar karena niat. Begitu pula jadi amal yang kecil bisa menjadi besar karena niat yang benar. Sebaliknya amal yang besar bisa menjadi kecil bahkan tidak punya artinya karena niatnya. Jadi ini karena niat ini amal kecil bisa jadi besar. Tapi karena niatnya yang salah, amal itu gede jadi tidak bernilai atau bernilai kecil, itu juga karena niat. Hati-hati. Kemudian yang ketujuh, manusia akan dibangkitkan nanti dari kubur berdasarkan niatnya masing-masing. Ini berdasarkan hadis Rasul Ibunda Aisyah ketika bertanya ya, ini di bab niat memang. Luar biasa itu banyak sekali niat dalil tentang hadis tentang tentang niat ini banyak. Jadi manusia akan dibangkitkan dari kubur berdasarkan niatnya masing-masing. Jadi ini tentang hadis dari Rasulullah ketika Rasulullah itu bercerita begini. Dulu ada suatu zaman yang kemudian ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka itu pasukan yang sangat besar. Ya, jadi ada di sana sampai ada pasar gitu. Jadi karena banyak gitu. Nah terus suatu hari seketika itu juga Allah menghabisi mereka semuanya, tidak ada yang tersisa. Nah Ibunda Aisyah ini kan cerdas ya Bu ya. Yang beliau itu cerdas. Ditanya, ya Rasulullah, kan yang di situ yang dihancurkan semua di situ di lapangan itu kan ada juga yang niatnya kan nggak mau menghancurkan. Ada yang niatnya itu cuma melo online, ada yang niatnya itu cuma ingin berniaga, berdagang, ada yang niatnya itu intinya bukan untuk menghancurkan.
Maka kemudian Nabi mengatakan begini, mereka nanti dibangkitkan dari kuburnya berdasarkan niat mereka masing-masing. Itu luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi niat ini luar biasa dasar. Maka ketika kemudian orang yang pergi haji umroh gitu ya, labbaik Allahumma labbaik, kok di sana kemudian meninggal seperti itu, maka nanti dibangkitkan dari kubur itu. Nanti di dalam hadis itu dikatakan nanti dia akan bangun ya labbaik Allahumma labbaik gitu. Jadi seperti itu. Jadi semua itu nanti tampak pada fisiknya di akhirat itu. Jadi kita akan tahu, Bu, iki wong kok mlakune miring-miring. Miring. Bojone luwih saka siji tapi enggak iso adil. Gitu. Kok kemudian orang kayak wong mabuk, mlakune kayak wong mabuk, padahal enggak mabuk gitu. Oh, ini pemakan riba. Kayak kesetanan gitu. Itu sudah ada ininya. Oh, kalau mau azin nanti lehernya itu panjang, ojo bayang jerapah ya Bu. Oh, masih kok lehernya dhuwur kok elekan kayak jerapah. Ojo jangan dikaitkan gitu. Nanti maksudnya itu semua orang tahu. Karena dia suka memanggil Allahu Akbar, memanggil orang-orang untuk sholat. Jadi nanti dia itu mulia, semua orang muazin gitu. Nanti ada orang juga macam-macam. Ada orang yang kemudian berjalan dengan mukanya atau mencakar-cakar mukanya. Pengemis suka minta-minta. Atau orang yang suka minta-minta senengane gretongan, gratis kan gitu ya. Ayolah kan gitu. Traktir gitu ya. Jaloke ditraktir aja gitu ya, enggak tahu traktir. Atau senangnya minta itu dia nggak punya izah, nggak punya kemuliaan diri, menghinakan diri dengan minta. Islam nggak memerintahkan itu ya, tidak sangat menganjurkan kita. Jadi nanti di sana kayak gitu. Jadi di sana itu nanti dilihatkan sesuai apa amalnya. Ngeri ya Bu ya kalau di sana nanti. Kalau pengkhianat itu di belakang punggungnya itu seperti ada bendera tulisan pengkhianat. Jadi semua orang tahu. Gitu, jadi kayak gitu. Ini masalah ya, jadi ngeri gitu ya. Nah ini yang ke-7 ya. Kemudian yang ke-8, niat itu menentukan kualitas ibadah. Jelas sekali sudah. Kalau orang itu niatnya karena Allah, maka lillah, ikhlas, kualitas ibadahnya luar biasa. Tetapi ketika niatnya itu dicampur-campur, ikhlas dia, tapi nanti ada dunianya, ada ininya, ada itunya, maka kemudian ini yang menjadi kurang berkualitas atau bahkan mungkin tidak berkualitas seperti itu. Kemudian yang ke-9, dapat merubah amalan mubah menjadi ibadah. Luar biasa. Jadi amalan kita minum, makan, ketika kemudian kita niatkan untuk ibadah, maka kita niatkan karena Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Kalau kita minum, makan, kemudian disemakan ngombe ngono, nggak diniatkan apa-apa, maka kemudian ini akan sama saja seperti orang kafir, seperti kambing dan sapi minum dan makan. Apa yang didapat? Kenyang. Gitu. Tapi ketika kita bismillah dulu gitu, minimal itu saja dengan nama Allah. Berarti kita melakukan segala sesuatu ini karena Allah seperti itu. Kalau wis ngombene bismillah, ya kok yang baru ngombe itu tidak digombosin. Bismillah. Ngombene bismillah. Karena Allah tenaganya untuk gosip. Itu gak cocok sebetulnya. Tapi banyak enggak yang gitu? Oke. Seperti itu. Karena apapun yang kita nikmat, apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Summa tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Makanya kemudian Rasulullah itu ketika musim paceklik, kemudian tidak bisa makan di siang hari itu, Rasulullah keluar rumah karena nggak ada yang dimakan. Abu Bakar keluar rumah, kenapa Rasulullah kok keluar? Oh, nggak ada yang dimakan. Kamu kenapa keluar rumah? Lapar juga. Umar
keluar rumah juga, lapar juga, mau cari makan. 3 sahabat ini bertemu. Lalu kemudian ayo wis anak dhewe minta coba ke sahabat yang dia itu punya kebun, punya itu. Siapa tahu dia bisa memberi makan kita. Ini Rasulullah nggak minta-minta, tetapi karena memang betul-betul tidak bisa makan, dan kalau tidak makan kan lemas seperti itu. Lalu kemudian disuguhi air sama disuguhi kurma. Rasulullah itu langsung nangis. Abu Bakar As-Siddiq membenarkan, Rasulullah nangis, melo nangis. Kaya awake dhewe yen imame nangis melo nangis, karena iki enggak mudeng artine yang diwaca melo nangis semua ya gitu. Abu Bakar itu nangis karena Rasulullah nangis. Umar bingung. Ya Rasulullah tadi enggak iso makan, enggak iso ngombe kaliran di gosok dia mengarah ngerti kaliran. Bahasa Jawa. Tadi lapar. Sudah sekarang dikasih minum, dikasih kurma. Harusnya kan normalnya senang kan gitu. Kok nangis? Ditanyalah sama Umar, kenapa ya Rasulullah? Kok nangis? Umar, cuma setiap apa nikmat dari Allah sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Tadi lapar, sekarang sudah bisa makan kurma, minum air, terisi, ada energi. Energi ini kok digopo, dimintai pertanggungjawaban. Sekarang mulai belajar ya Bu, saya dulu juga belum. Ketika bowo itu loh Bu, bowo, nenek pondokan oke. Pokoknya burung kabeh diratani kok mulai. Padahal perutnya jerit-jerit gitu ya, jerit. Oh, bahasa apa itu? Emang gue rada oke kok ya enggak coba jerit kok piye. Gitu. Dulu kalau sudah ngaji, sudah Bu, mana yang pengen? Itu paling 1, 2 sudah. Perut sudah enggak itu. Bu kok sudah kayaknya ini nahan nafsu. Kalau kita mau nyoba itu nafsu. Kini udah jerit-jerit. Nafsu kita apa ya mana tadi? Buku gede kok, emang berloro. Hitungannya ya yang berloro ya berenang 100 lah enek. Buku lu sekolah 100 ya kan gitu ya. Nah ini nafsu. Terus ketika mau nyoba ini sudah kenyang, itu juga nafsu. Kita juga melanggar sunnah Rasul kan gitu akhirnya. Nah ini harus mulai dilatih. Dulu gitulah, sekarang mah insya Allah sama. Enggak, jadi insya Allah mulai gitu ya Bu ya. Gak usah ibu itu bowo itu niatkan untuk membantu, memberi hadiah, niatkan hadiah. Nah jadi memberi hadiah. Kadang nanti ada permasalahan, boleh nggak itu ngamplop itu? Nah gitu nanti pertanyaannya gitu. Padahal itunya tentang minyak, itunya nanti tanyanya karena contoh itu, kok bobo itu cek kok ini biasanya. Gitu. Jadi niatkan saja untuk memberi hadiah, karena dia lagi bersukacita, dia sedang itu hadiah. Dan memberi hadiah itu diperintahkan di dalam agama kita. Saling memberi hadiahlah kalian agar muncul rasa cinta. Seperti ini, ya. Nah ini, oke. Apa ada pertanyaan? Ya, monggo. Kalau tidak ada, ya, monggo. Kalau hadis yang utangnya tadi disebutkan seperti dalam Islam yang Imam Baihaqi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Siti, alhamdulillah. Pertama saya terkait keutamaan. Bingung gitu. Ya. Gimana Bu? Kita mau ke Bu. Ya. Terkait keutamaan dan keindahan niat. Saya melihat akhir-akhir ini nih dikirimi via WhatsApp Ustazah Siti terkait dengan niat itu ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, Syekh adiknya Syekh Ali Jabir itu kan menyatakan
diberi puluhan juta. Kemudian beliau niatkan untuk Syekh Ahmad Jabir dan seluruh kaum muslimin ya. Jadi timbul pertanyaan, dimungkinkan nggak untuk melebihi itu? Misalnya nggak hanya semua kaum muslimin seluruh dunia yang mulai dari sekarang sampai mulai dari Nabi Adam, bahkan mungkin juga orang-orang non muslim yang kemudian dapat hidayah. Nah itu dimungkinkan ya, kita memperluas niat untuk kebaikan semua kaum muslimin, bukan hanya sekarang tapi dari Nabi Adam sampai nanti orang-orang dapat hidayah. Yang kedua terkait dengan kiranya ada pemain sepak bola yang dia hasil dari apa istilahnya fee sepak bola itu dia bangun bukan hanya berbagai masjid tapi juga sekolah-sekolah, pesantren, rumah sakit dan sebagainya. Nah boleh nggak ya kita juga istilahnya itu memperbanyak niat, bukan hanya seperti itu tapi seperti yang tadi Ustazah Siti kemukakan ada 4 golongan secara general atau harus detail seperti itu. Misalnya aku ini seperti itu, memiliki masjid di semua, bukan hanya semua negara, semua kampung, bukan hanya itu, tapi juga pesantren dan sebagainya didetailkan. Apa cukup kita generalkan seperti golongan yang tadi Ustazah Siti sebutkan, aku ingin menjadi orang mutakin seperti golongan yang kedua tadi, yang kedua bilang gitu ya. Iya, belum dimiliki harta atau ilmu seperti golongan pertama, tapi kita meluaskannya. Ya. Oke, Wida, Masya Allah. Yang pertanyaan nomor 1, bolehkah kita kemudian bersedekah atas nama seluruh umat gitu ya? Artinya orang, insya Allah boleh saja karena ini dalilnya Rasulullah ketika kemudian berkorban itu berkorban untuk umatku. Umatku nggak disebutkan umatku yang sudah mati atau yang sudah hidup. Berarti ini umatku. Berarti umat itu semuanya umatnya Rasulullah, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, seperti itu. Itu insya Allah boleh saja. Artinya seperti itu. Insya Allah boleh. Kalaupun kemudian tidak, kalau itu kan untuk meluaskan niat ya, memperbanyak niat itu, insya Allah boleh berdasarkan itu tadi. Rasulullah pernah, ini aku korban untukku, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Nah, umat Muhammad tidak disebutkan yang sudah masih hidup, tetapi yang meninggalkan juga sudah ada gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, monggo boleh diumumkan, boleh didetailkan. Kalau didetailkan itu akan menyulitkan, maka apa yang kita inginkan, ya Allah Kau tahu, aku pengen punya pahala yang besar, memberi manfaat besar untuk semua orang. Saya tidak sanggup untuk menyampaikannya, ya Allah Engkau yang tahu apa yang aku maksud. Itu juga bisa. Artinya boleh didetailkan kalau itu tidak menyulitkan, tetapi juga boleh secara umum. Secara umum yang kemudian aku ingin seperti orang yang kemudian ketika dia punya harta, dia gunakan hartanya untuk di jalan Allah. Itu kan tidak cuma satu orang yang punya harta, tetapi di jalan Allah kan tidak cuma satu. Memang golongan satu, tapi golongan satu kan nggak cuma satu orang kan gitu. Jadi banyak orang kalau dia kaya, tetapi kekayaannya digunakan untuk di jalan Allah, kita masuk. Itu sebenarnya sudah khusus tetapi umum seperti itu. Artinya khusus tetapi umum itu menyakup banyak. Monggo. Jadi bisa diumumkan, Allah lebih tahu, dan kemudian dikhususkan pun Allah juga tahu maksud kita. Kalau tidak menyulitkan. Karena kalau kemudian detail itu kadang sulit, kadang enak yang tercecer juga. Misalkan contohnya saja begini, ini saya bukan anukan itu ya, bahasa lain. Misalkan kayak mau cari jodoh. Kalau ibu detail kan namanya sempurna itu sulit ya. Misalkan gini, ya Allah aku pengen sing ganteng, rambutnya lurus, hidungnya rada mancung, tapi ojo betet-betet. Misalkan itu kan repot ya. Jadi kalau yang detail-detail itu, kalau kita minta detail-detail itu seperti kita itu kurang apa ya, kurang apa namanya, bukan tawakal, apa ya, kurang tawakal ya, kurang memasrahkan. Tawakalannya itu kurang. Tapi ketika kita pasrahkan, ya Allah, aku ingin dengan hartaku, gampang ini dengan hartaku. Kalau aku punya harta, hartaku bisa masukkan aku ke dalam surgamu gitu. Itu kan langsung
Jadi seperti itu. Semoga menjadikan engkau ridho, mendatangkan rahmatmu, menjadikan aku masuk surga. Itu langsung nggak ronor ini langsung gitu. Jadi langsung tujuan gitu ya. Itu tapi boleh saja, artinya boleh saja. Ya, jadi seperti itu. Kalau tidak menyulitkan, kalau yang detil-detil, ya umum kayak gini tadi juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Oke, oh ya, tadi pertanyaannya Ibu ini yang hadis tentang niat itu sepertiga Islam. Menurut Imam Baihaqi tadi Bu sudah Bu. Perbuatan. Nah, yang ditanyakan apa? Karena perbuatan, amal, tindakan seorang hamba itu terjadi dengan hati, satu, lisan, anggota badan, tiga. Nah, ada hati tadi itu tempatnya niat, maka sepertiga Islam. Gitu maksudnya. Itu maksudnya Imam Baihaqi. Nah, gitu. Jadi karena niat itu letaknya di hati, maka salah satu dari tiga hal itu adalah niat, maka niat ini sepertiga Islam. Gitu. Ada lagi Bu? Monggo. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya. Monggo, ada pertanyaan? Oh, masalah. Sudah, nggak ada ya? Oke, kerjanya juga sudah di saya 30 malah sudah lewat. Oke, ini saja yang bisa disampaikan. Al-Haqqu min Rabbik. Insya Allah besok kita masuk ke dalam ilmu. Ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk terus mencari ilmu. Nanti akan insya Allah akan saya tambah. Ini kan cuma 2 lembar kan Bu, tetapi nanti insya Allah akan saya tambahi tentang keutamaan mencari ilmu supaya memotivasi kita bersemangat untuk hadir di majelis-majelis ini. Ya, oke. Insya Allah ingatkan itu tentang ilmu besok. Sampai di sini saja yang bisa disampaikan. Al-Haqqu min Rabbik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.